Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini saya perkenalkan dulu, nama saya Sabti Aryani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, untuk kesempatan kali ini sebelum pembelajaran kita mulai, materi kita mulai, terlebih dahulu marilah kita ketahui tujuan apa yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita harus mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Baik, untuk yang pertama, marilah kita mulai. Kalian ketahui bahwa keberagaman itu terdapat dimanapun ada, dimanapun kita berada. Kita coba di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat kita, bahwa kita bisa memperhatikan bagaimana lingkungan masyarakat rumah. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda? Jawabannya pasti kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Yang pertama, makna persatuan dalam kebangsaan. Keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dalam perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat dirubah oleh siapapun. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan sejumlah prinsip. Kita yang akan bahas itu ada beberapa prinsip, tapi yang utama yaitu kita akan membahas mengenai prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Di sini ada gambar mengenai bagaimana keberagaman bangsa Indonesia. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang berdiri atas berbagai suku, agama, ras, bahasa, adat istiadat. Namun, perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu wawasan Nusantara. Apa wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Ini merupakan gambaran kepulauan Indonesia dengan mempunyai keberagaman, keanekaragaman, suku, agama, ras, dan seterusnya yang merupakan satu kesatuan utuh bagi bangsa Indonesia. Secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa Indonesia tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Dalam wawasan Nusantara sendiri, terdapat 4 konsep yang mencakup persatuan dan kesatuan, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sekarang, bagaimana prinsip persatuan dan dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan? Yaitu telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan. Dari sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu bukan merupakan bagian
yang dapat memisahkan bangsa Indonesia, tapi menjadikan persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Perbedaan yang ada di Indonesia mencakup berbagai bidang, tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik manusia, ras, tetapi mencakup juga perbedaan suku, agama, bangsa, dan kepercayaan. Kita ketahui bahwa dengan keberagaman itu merupakan satu kesatuan utuh bagi bangsa Indonesia. Prinsip persatuan dan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan kemungkinan besar akan menimbulkan suatu masalah. Masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu disebut dengan konflik. Kalian bisa melihat dengan gambar berikut bahwa konflik itu bisa terjadi dimanapun berada. Karena kita mempunyai keberagaman dari suku, agama, ras, budaya. Nah, apa itu konflik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, ataupun pertentangan. Sarjono Sukanto mengemukakan ada 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Dalam masyarakat, yaitu yang pertama, adanya perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, yaitu perubahan sosial. Terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik dalam masyarakat, antara lain yaitu adanya primordialisme yang berlebihan karena adanya perbedaan suku, agama, dan mempunyai keinginan bahwa hal-hal tersebut merupakan yang mempunyai kelebihan, maka akan menimbulkan konflik primordialisme. Yang kedua ada etnosentris. Yang ketiga diskriminatif. Yang keempat stereotip. Dan 5 fanatisme. Yang terakhir eksklusivisme, yaitu sikap yang hanya mementingkan kelompoknya atau dirinya sendiri. Sarjono Sukanto menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima konflik atau pertentangan itu adalah yang pertama, konflik pribadi. Karena kita ketahui bahwa antara satu orang dengan orang yang lain pasti mempunyai perbedaan. Tetapi perbedaan itu jangan dibuat menjadi suatu permasalahan. Yang kedua, konflik rasial. Adanya ras yang berbeda. Kalau satu dengan yang lain tidak adanya saling menghormati, maka akan terjadi konflik. Konflik yang ketiga yaitu konflik antar kelas sosial. Yang keempat, konflik politik. Yang kelima, konflik internasional. Terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah hal, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada. 4, perubahan kepribadian. Dan yang kelima, dominasi. Nah, ini terjadinya konflik antar agama. Kamu telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keragaman agama. Jika tidak saling menanggapi secara positif, maka keberagaman dapat memunculkan berbagai permasalahan. Contohnya gambar berikut. Berikut adalah sejumlah upaya yang dilakukan agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan.
Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Yang kedua, yaitu adanya pengikat persatuan dan rasa kebangsaan yang tercantum dalam Perundang-undangan Pasal 35, 36, 36A, 36B dalam Undang-Undang Dasar 1945. Upaya mencegah konflik yang bersuasana melakukan yaitu dengan cara melakukan penangkapan atas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya aktif untuk melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat, merupakan salah satu upaya represif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat, yaitu dengan diadakannya musyawarah. Selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, saling membantu sesama warga masyarakat merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Selain beberapa upaya menyelesaikan masalah keberagaman, hal yang paling penting mengupayakan permasalahan keberagaman adalah sikap saling menghargai satu dengan yang lain, dengan perbedaan yang ada. Dengan menghormati keberagaman yang ada dan telah ada sejak bangsa Indonesia belum merdeka, kita sudah adanya perbedaan itu. Tetapi perbedaan itu tidak menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia. Demikian pembelajaran kali ini akan Ibu Sapti akhiri. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya.